Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita bisa kembali bertemu dengan adik-adik karena kita mau beribadah. Rasa Kak Tuti ingin nyapa adik-adik deh. Ayo, yang sudah siap angkat jempolnya. Yeay. Rasa Cewi, Rasa Cewi bosan gak sih ibadah di rumah terus? Sebetulnya bosan sih Kak Tuti, tapi karena Tuhan sangat mengasihi Loso Cewi, jadi bosannya hilang Kak Tuti. Jadinya pengen kapan minggu, kapan hari minggu gitu Kak Tuti. Lasa, Kak Tuti sempat bosan loh Lasa. Tapi suara Tuhan itu selalu memanggil-manggil kita. Hari ini Lasa bangun jam berapa tadi? Jam 7 Kak Tuti. Oh, tadi Kak Tuti bangun jam 5. Karena Kak Tuti tahu hari ini hari Minggu, waktunya untuk beribadah. Tuhan memanggil kita. Kalau Loso Cewi dipanggil Tuhan, Loso Cewi jawab apa? Ku jawab ya Tuhan. Gitu. Serius? Iya Kak Tuti. Adik-adik, kalau adik-adik dipanggil Tuhan, anak-anak sudah siap beribadah? Ayo jangan malas-malas, jawabnya apa ya? Pasti jawabnya, iya Tuhan, siap Tuhan. Siap Losa? Siap Kak Tuti. Nah, kita mau dengar panggilan Tuhan, kita mau datang beribadah. Dengar dia panggil nama saya. Panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawabnya apa? Ku jawab ya. Lebih semangat dong. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya. Mana jawabannya? Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Jawab ya. Lebih semangat Ku lagi. jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kita mau bergirang-girang. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh,
Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Wah, senang sekali Kak Tuti pagi ini. Ya dong, kalau kita mau dengar panggilan Tuhan, pasti hati kita dipenuhi sukacita. Rasa Cewi, Iya Kak Tuti. mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk beribadah. Berkatilah kami, berkati juga teman-teman kami, meskipun kami tidak ada di satu tempat, tapi kami percaya Tuhan tetap mengasihi dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lasa, Ya. sebelum corona, biasanya Lasa kalau sekolah minggu sendiri atau ajak teman? Sendiri Kak Tuti. Kalau Kak Tuti biasanya ajak ponakan, terus ajak teman-teman Kak Tuti. Ya. Lasa apa nggak pengen bawa teman-temannya? Ya pengen dong sih Kak Tuti. Pengennya Loso Cewi kalau pas sekolah minggu temennya banyak sekali. Apalagi bisa mengajak teman-teman, teman sekolah, juga tetangga. Begitu Kak Tuti. Kak Tuti mau ajak 10 teman. Hah? Wah, luar Banyak biasa kan? Kak Tuti. Mau ajak adik-adik yang di rumah loh. Ingat gak? Ada lagu Satu Anak Tuhan Pergi ke gereja. pergi sekolah minggu untuk ke gereja. Nah, kita mau pujikan itu ya. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Yeay. Senang ya Losa? Kalau setiap Kak anak Tuti. Tuhan bisa membawa 1 atau 2 orang. Wah, pasti gerejanya penuh. Bener gak? Iya Kak Tuti. Losa, Ya. Losa kemarin lihat berita nggak di koran? Tuti. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, terus ada apa lagi? Banjir Kak Tuti. Nah, sekalipun gempa bumi, tanah longsor, banjir, bahkan gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi cintanya Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Betul Kak Tuti. Losa, ayo Ya. kita mau pujikan. Biarpun gunung Gunung beranjak. Siap-siap goyang ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Lase, tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita ingin bertumbuh subur seperti pohon-pohon yang ada di sekeliling kita, hijau segar. Kita perlu Tuhan. Gimana caranya kita bisa mengerti perintah Tuhan? Yaitu lewat membaca Firman Tuhan atau Alkitab setiap hari. Membaca Alkitab setiap hari. Adik-adik, yuk persiapkan Alkitab kalian, karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita tahu ketika kita mengasihi Tuhan dan rajin membaca firman-Nya, Tuhan senantiasa terus menolong kehidupan kita. Alkitab sebuah buku yang indah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran.
yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Lose bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Lose percaya kita semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Sebelum bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan, Lose mau ajak adik-adik kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekolah minggu. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah mata kami, telinga kami, tangan dan kaki kami. Sehingga firman yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan, membawa kami kepada sukacita dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lose mau tanya, siapa yang sering bersikap sombong atau suka sombong? Baik kepada temannya, baik kepada keluarganya, kepada siapapun. Contohnya, contoh kecil ya, ketika punya mainan baru, terus dipamer-pamerkan karena yang lain gak punya, itu namanya sikap sombong. Sikap sombong itu tidak disukai oleh Tuhan. Adik-adik, hari ini Lose akan bercerita tentang seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan satu bangsa karena bangsa ini sombong sekali. Merasa hebat, merasa kuat. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Obadja. Wah, namanya unik ya. Siapa yang punya nama Obadja? Ada enggak ya? Obadja. Adik-adik, Obadja ini mempunyai arti nama hamba Allah. Jadi nama Obadja itu memiliki arti hamba. Hamba itu pekerja. Hamba Allah. Dan kitab Obadja yang ditulis oleh Nabi Obadja ini berisi tentang nubuatan atas bangsa Edom. Lose, nubuatan itu apa sih? Nubuatan itu sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi Nabi Obadja ini diutus Tuhan untuk mengingatkan bangsa Edom bahwa akan ada sesuatu yang terjadi atas bangsa Edom. Penasaran kan? Yuk kita buka Alkitab kita dari Obadja pasal yang pertama ayat yang ke-15. Obadja pertama ayat yang ke-15. Kita akan membaca secara bersama-sama, demikianlah firman Tuhan, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa seperti yang engkau lakukan. Demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Nah, adik-adik, Obadja ini merupakan kitab tersingkat ya, cuma satu pasal.
dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Tapi Lose hanya ambil satu ayat saja. Obadya seperti yang tadi Lose jelaskan, dia diutus Tuhan untuk memperingatkan bangsa Edom. Karena bangsa Edom itu bangsa yang sombong. Siapa ya bangsa Edom itu? Ada yang pernah dengar? Siapa sih bangsa Edom itu? Adik-adik, ternyata bangsa Edom itu keturunan Esau. Wah, Esau. Kalau Esau pasti kalian pernah dengar ya. Esau itu saudaranya Yakub, anaknya Bapak Iska. Saudaranya Yakub. Nah, pasti sudah ingat kan? Jadi bangsa Edom ini keturunan dari bangsa Esau. Bukan keturunan dari bangsa Esau ya, keturunan Esau. Adik-adik, bangsa Edom ini dia itu memiliki hubungan yang tidak baik dengan bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda ini bangsa Israel. Jadi bangsa Edom ini memiliki hubungan yang tidak baik dengan bangsa Israel, bangsa Yehuda. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, bangsa Edom menolak, tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan bangsa Israel melewati daerah Edom ke arah timur dan mengancam mereka dengan kekuatan perang. Jadi pada waktu itu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir. Nah, mau lewat jalannya orang Edom, tapi tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, malah mereka mengancam akan diajak perang. Wah, ternyata bangsa Edom seperti itu, sikapnya tidak baik. Nah, karena sikap yang tidak baik tersebut, Tuhan Allah mengutus Nabi Obadya untuk mengingatkan bangsa Edom. Mengapa Nabi Obadya menyampaikan nubuatan hukuman kepada bangsa Edom? Mengapa ya? Mengapa? Karena sikap bangsa Edom yang sombong dan kejam kepada Israel mendatangkan murka Tuhan dan hukuman akan ditimpakan atas mereka. Nah, jadi ada satu alasan kenapa Tuhan mengutus Nabi Obadya untuk menyampaikan nubuatan. Karena sikap bangsa Edom yang sombong, yang kejam. Sehingga Tuhan murka, Tuhan marah. Dan mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Wah, seperti itu loh. Kalau mereka berbuat jahat, berbuat dosa, Tuhan itu menghukum orang-orang yang berbuat jahat, yang berbuat dosa, yang sombong. Adik-adik, Lose akan sedikit jelaskan ada beberapa bukti bahwa bangsa Edom itu bangsa yang sombong. Yang pertama, bangsa Edom itu letaknya, daerahnya secara geografis itu sangat menguntungkan. Jadi kalau perang itu pasti mereka mendapat posisi yang baik. Sampai mereka bilang kalau bangsanya mereka tidak akan bisa dikalahkan oleh bangsa manapun. Jadi mentang-mentang daerahnya itu enak, tempatnya itu bagus, dan kalau perang pasti menang, makanya mereka sombong, mereka angkuh, mereka merasa orang-orang hebat. Yang kedua, adik-adik, ketika bangsa Yehuda diserang oleh Babilonia, mereka justru memandang rendah bangsa Yehuda dan bersukacita atas kebinasaan mereka. Jadi ketika bangsa Yehuda itu diserang oleh Babilonia, mereka senang, mereka bersukacita. Mereka melompat-lompat. Wah, sombong sekali ya. Terus selanjutnya, ketika bangsa Yehuda diserang oleh Babel,
Mereka nggak menolong, tapi mereka ikut merampok milik bangsa Yehuda. Wah, menyedihkan sekali ya. Bangsa Yehuda dibuat seperti itu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya Tuhan sampai marah, Tuhan sampai murka terhadap bangsa Edom. Dan Tuhan mengutus Nabi Obadya untuk mengingatkan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi akibat dari kesalahan bangsa Edom. Ayo, siapa yang mau menjadi anak-anak Tuhan seperti bangsa Edom? Angkat tangan. Kalau Lose sih enggak mau. Masa jadi anak yang sombong? Masa jadi anak yang angkuh? Nah, harus gimana dong Lose sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Gimana? Sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang pertama, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh merasa diri hebat dan kuat. Seperti bangsa Edom tadi ya, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh merasa diri hebat dan kuat. Yang kedua, Tuhan itu tidak suka kepada anak-anak yang mempunyai sikap sombong. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, kita belajar dari bangsa Edom bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sombong, yang angkuh, yang merasa diri hebat, yang merasa diri kuat, yang merasa diri mampu. Sehingga memandang orang lain itu tidak ada apa-apanya. Yang kedua, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang congkak. Nah, adik-adik, dari bangsa Edom kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari bangsa Edom pun kita belajar bahwa Tuhan itu bisa menghukum setiap anak-anaknya yang berlaku salah atau melanggar firman Tuhan. Ayo, hari ini kita mau berjanji, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang mengasihi sesamanya, yang tidak merasa diri kuat atau hebat, bahkan merasa diri sombong. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi sukacita bagi kita semua. Kita mau diperbarui, mau bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Tuhan, tolonglah kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang rendah hati, yang tidak sombong, yang tidak congkak, yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau membuang sikap-sikap kami yang masih merasa diri kami mampu, kami bisa dan kami kuat. Tuhan, berkatilah Komisi Sekolah Minggu Gereja Kristen Abiel Anugerah Tulung Agung. Kiranya dimanapun kami berada, kami tetap setia beribadah, kami tetap setia untuk berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hai, senang sekali hari ini Kak Tuti bisa kembali lagi bertemu dengan adik-adik. Coba dong Kak Tuti mau lihat siapa yang ibadah hari ini. Kalau Kak Tuti katakan hello, adik-adik katakan hai. Hello. Hai. Wah, ternyata hari ini banyak yang beribadah. Terima kasih ya karena kalian masih tetap setia untuk beribadah. Adik-adik, untuk minggu depan kita masih harus tetap bersemangat untuk beribadah di rumah. Jadi kalian jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan juga rajin cuci tangan. Jangan sampai kelupaan untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan supaya peristiwa
peristiwa atau kejadian corona ini cepat berakhir sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersekolah minggu di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.